Ini menarik juga karena di tengah kebingungan masyarakat ini banyak sekali perusahaan-perusahaan dari luar Papua yang masuk mengambil tanah-tanah adat atas nama negara. Meskipun dalam beberapa pengalaman itu kita lihat bahwa dalam pembuatan AMDAL misalnya analisis dampak lingkungan antara pihak pemerintah kemudian pihak perusahaan itu tidak melibatkan masyarakat adat. Nah, ini mungkin salah satu bagian dari lemahnya tadi posisi kepala suku itu di dalam masyarakat itu. Nah, kemudian ini semacam kehancuran di dalam sistem kepemimpinan kepala suku itu sendiri. Namun sekarang, Bung, saya mau tanya lagi, ini bagaimana relasi pemerintah dengan kepala suku tadi, kemudian dengan pemerintahan kepala suku yang dibangun itu. Misalnya mereka lebih perhatikan yang mana? Apakah mereka lebih perhatikan yang bentukannya mereka yang sebagai tim sukses atau kayak kepala suku yang benar-benar sesuai dengan kriteria yang ada di sosial kultur masyarakat itu sendiri? Ya, jadi ini sangat menarik. Jadi kepala-kepala suku yang lahir akibat kepentingan politik praktis tadi, yang paham terkait mekanisme masyarakat adat, itu mereka akan menggunakan orang-orang tertentu di masyarakat adat tersebut yang punya power. Nah, tetapi kepala-kepala suku yang tidak paham itu mereka tidak akan gunakan pion-pion di tingkatan masyarakat bawah. Akhirnya dampaknya seperti tadi. Seperti tadi artinya bahwa dalam untuk saat-saat ini, untuk di tahun-tahun ini atau tahun kemarin itu banyak perusahaan yang masuk. Terus perusahaan itu dia harus bagaimana, terus masyarakat adat ini harus posisikan mereka seperti apa dalam kehadiran perusahaan itu sendiri di sana. Ini kan tidak ada keterlibatan masyarakat adat ini secara langsung ke sana. Padahal kalau kita bicara terkait bagaimana tanah itu, kepemilikan tanah itu kan di wilayah Provinsi Papua Tengah, khususnya kepada warga Papua yang berada di pegunungan, itu kepemilikan tanah itu bukan kepemilikan adat, itu kepemilikan marga. Nah, di sini kan yang kemudian kalau kepala sukunya tidak libatkan masyarakat adat itu secara langsung di dalam kehadiran perusahaan untuk melakukan perjanjian-perjanjian dengan pihak pemerintah, di sini kecolongan kepala suku dalam memimpin. Karena masyarakat adat itu tidak langsung dilibatkan. Iya. Terus siapa yang bertanggung jawab kalau begini? Kalau kemudian masyarakat tidak dilibatkan dalam pembangunan atau misalnya praktek tadi, misalnya di pembuatan AMDAL dan lain-lain. Ini sebenarnya siapa yang bertanggung jawab ini? Jadi sebelum saya menjawab siapa yang bertanggung jawab, itu saya coba mempertegas saja dulu. Jadi silakan. Biasanya yang ada kepala-kepala suku bentukan pemerintah ini, biasanya mereka lebih, jadi di dalam penyampaian mereka itu nilai nepotismenya sangat tinggi yang muncul di sana. Karena kenapa nilai nepotisme itu sangat tinggi muncul? Karena mereka tidak mampu mempengaruhi masyarakat adat. Akhirnya yang biasa mereka gunakan adalah dekati mereka punya keluarga-keluarga yang semarga dengan mereka, agar itu memberikan legitimasi bahwa benar loh ini warga setempat yang saya bawa datang. Akhirnya perusahaan yang tadi juga ikut menerima dan melakukan MOU segala macam. Sementara warga adat yang punya tempat tersebut itu menjadi korban selesai. Jadi kalau bicara seperti ini, siapa yang punya tanggung jawab ya? Tadi saya bilang. Hari ini mungkin pemerintah atau kawan-kawan lain berpikir bahwa tanah di Papua itu kepemilikan adat. Mungkin itu yang pemerintah juga cantumkan di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 21 tentang kepemilikan tanah ini kepada kepala suku. Tapi saya mau bilang bahwa kepala suku sebenarnya tidak punya kewenangan. Kepala suku punya kewenangan kepemilikan tanah adat itu kalau kita kategorikan di Papua sini kita bisa bagi, saya pribadi saya bagi Papua jadi dua. Papua pesisir bolehlah kita pakai konsep undang-undang otonomi khusus. Tanah milik kepala suku. Tapi kalau kita bicara Papua untuk pegunungan, itu tanah bukan milik kepala suku. Tanah milik marga.
Iya. untuk kepemilikan tanah itu Mereka yang kepada tahu marga. batas-batas nih, Ya. ini marga ini punya, Ya. ini marga ini punya. Betul. Nah, Kenapa saya ini bilang itu? menarik. Karena memang benar. Setiap marga orang gunung itu tahu batas bukit atau gunung itu, kali itu, tanah lahan ini, lembah ini milik marga ini. Secara adat sudah kita tahu dan itu kita diajarkan dalam rumah-rumah adat. Rumah-rumah adat honai laki-laki itu diajarkan kepada setiap anak laki-laki dalam honai adat. Jadi saya pikir untuk hal ini pemahamannya di tingkat kami orang Papua yang ada di pegunungan itu sudah selesai, saya pikir di tingkatan itu. Begitu, Bu. Kalau praktik-praktik seperti begini, apakah pernah terjadi di negara-negara lain atau di tempat-tempat lain atau tidak, misalnya harus pasang kepala suku, kemudian ada kerusakan dalam misalnya kepemimpinan tradisional itu, di praktik-praktik adakah tidak? Ya, saya pikir kalau ini sejauh ini saya belum tahu di mana-mana, tapi hal ini kalau saya lihat ini di Papua ini yang saya lihat mungkin ada. Lain saya belum punya Referensi ya, tentang itu. referensi terkait pernah ada seperti begitu dah pergantian. Oke. Nah, posisi masyarakat adat ini kalau dalam kondisi begini, siapa yang harus menolong masyarakat adat? Apakah lembaga DPR, lembaga adat, atau pihak mana yang bisa membantu masyarakat untuk meluruskan hal-hal semacam ini? Ya, yang pertama itu saya pikir aktivis. Aktivis ini saya coba kasih sebuah pandangan terkait aktivis. Aktivis itu orang-orang yang bekerja membangun pemahaman warganya. Aktivis tidak berbicara terkait kepentingan pemerintah, kepentingan siapapun di tanah Papua. Aktivis punya tugas adalah berbicara bagaimana menyelamatkan hak warganya di atas tanahnya. Jadi hak dasar warga itu harus dijelaskan oleh aktivis supaya warga ini paham apa haknya di sini. Agar warga itu seketika aktivis sudah memberikan pemahaman itu, mengisi pemahaman demi pemahaman, warga sendiri yang akan melawan. Entah itu kepada pemerintah maupun kepada pihak perusahaan ataupun kepada kepala suku tadi. Begitu. Jadi saya pikir di sini kerja aktivis itu membangun pemahaman warga saja. Terkait ini hak dan tanggung jawabnya warga itu seperti apa sebagai masyarakat adat. Pemahaman ini yang saya pikir penting. Kemudian yang kedua, ini saya pikir orang Papua semua ini harus bersatu melihat hal ini dengan kacamata yang normal. Tidak normal artinya tidak terjebak dalam kacamata politik praktis. Karena dikasih 1000 terus kita diam, ya itu saya pikir tidak boleh yang kayak begitu. Karena yang model kayak begitu itu kepala sukunya ini. Kepala suku memang sudah seperti begitu. Aktivis juga bisa diperlakukan seperti itu. Banyak aktivis yang gampang dibayar hari ini. Yang kita ketemu. Tidak tokoh-tokoh agama juga yang diperlakukan seperti itu. Banyak tokoh agama juga masuk. Makanya tadi saya lebih memilih ke aktivis. Aktivis juga harus kita melakukan pemetaan kepada aktivis yang mana yang mau bekerja benar-benar untuk membangun pemahaman masyarakat adat. Karena tadi saya mau bilang ini siapa yang menjadi tanggung jawab jika seperti begini. Mau bilang pihak gereja, hari ini saya tidak yakin pihak gereja juga di tanah Papua sini. Mau bilang pihak pemerintah sama, mau bilang DPR sama, mau bilang MRP lebih rusak lagi MRP itu. Kalau mau disebut itu praktik apa ini sebenarnya kalau begini? Ini kalau saya lihat ini sebenarnya tujuan daripada pemerintah penguasa hari ini adalah bagaimana menghancurkan struktur masyarakat adat Papua di tanah Papua dengan cara mereka itu tambal sulam. Mereka merubah kepemimpinan masyarakat adat di daerah mereka sendiri. Akhirnya masyarakat ini kan imbasnya kalau kepala sukunya seperti tadi bentukan pemerintah, masyarakat akan merasa bahwa kami tidak punya induk. Jadi mereka akan kehilangan arah mereka itu dalam membangun kehidupannya sebagai manusia adat di tanah adatnya sendiri. Saya pikir itu. Apakah ini yang membuat masyarakat itu selalu menggantungkan diri ke pemerintah segala sesuatu atau? Ya, ini kan tadi saya bilang kepala suku ini sebenarnya dia berperan sangat penting karena dia punya tiga alat tadi. Dia punya fasilitas yang difasilitasi oleh pemerintah, dia juga punya alat yang difasilitasi oleh pemerintah, dia punya uang.
tiga unsur ini itu unsur yang sebenarnya kalau dia sebagai kepala suku yang paham, itu dia akan pakai untuk membangun masyarakatnya. Ya. Tapi kepala suku yang cangkokan ini dia tidak pakai tiga hal ini untuk membangun pemahaman masyarakat. Akhirnya dampaknya ya masyarakatnya kehilangan itu arah. Siapa pemimpin kami? Dari mana Kami harus kemana? Nah, gitu. Jadi kehilangan arah hidup masyarakat adat di tanah Papua itu faktor utama adalah kepala suku yang dicangkok oleh bupati maupun gubernur. Saya pikir itu. ke depan apakah harus dilakukan seperti dipertahankan atau harus diubah seperti ini? Kalau ini Tidak boleh. bagaimana? Tidak boleh. Ada dua hal yang pemerintah atau calon-calon bupati maupun calon gubernur itu tidak boleh buat. Itu yang pertama, tim sukses jangan dinobatkan jadi kepala suku. Yang kedua, hamba Tuhan tidak boleh kok kampanye dalam kampanyemu, kampanye politik praktismu, jangan bilang hamba Tuhan kok akan gajikan. Tidak boleh. Dua faktor ini saya tidak sepakat. Karena inilah aktor-aktor yang ikut membunuh struktur adat dan nilai-nilai kehidupan masyarakat adat di tanah Papua. Itu dua poin ini. Dan dua lembaga ini kan yang dipercaya juga masyarakat untuk menyampaikan aspirasi. Sepakat. Itu dipercaya oleh warga, tapi kan kita lihat esensinya ini kita lihat. Kepala suku bentukan pemerintah itu kan akan meloloskan kepentingan pemerintah itu dalam hal bagaimana dia menandatangani surat misalkan perusahaan kalau masuk. Bagaimana dia ini juga yang nanti mewakili kepala suku di tempat itu apabila ada pemilihan suara macam di sistem ikat di atas. Sistem ikat di atas ini kan kepala suku harus tanda tangan untuk memberikan legalitas kekuatan hukum terhadap surat pernyataan itu bahwa di kampung ini kami ikat dan ditandatangani oleh kepala suku tersebut. Jadi ini kepala suku yang versinya pemerintah ini kan lahir untuk bagaimana dia meloloskan kepentingan politik praktis saja. Makanya saya bilang tidak. Kemudian hamba Tuhan tadi. Kenapa saya bilang hamba Tuhan? Calon bupati maupun calon gubernur tidak boleh dalam kampanye-kampanyenya menyampaikan bahwa kami kalau terpilih kami akan menggajikan setiap hamba Tuhan. Karena antara Tuhan sama calon-calon bupati itu kesenjangannya berbeda. Tuhan dia gunakan sebuah kacamata yang berbeda menurut versi Tuhan. Ini manusia ini, calon bupati maupun calon gubernur itu manusia. Yang kacamatanya dia masih pakai kacamata dunia. Jadi tidak terjadi simbiosis mutualisme. Iya, tidak terjadi sebuah hubungan yang akan terbangun antara itu. Kalau misalkan calon bupati kampanyenya bilang saya akan menggajikan seorang masyarakat atau hamba Tuhan, itu saya pikir di dalam firman Tuhan itu tidak ada satu pasal yang dicantumkan bahwa seorang pemerintah menggajikan hamba Tuhan. Karena hamba Tuhan ini kerjanya dia akan menggunakan iman dia terhadap Tuhan. Dia tidak akan menggunakan landasan apapun. Hamba Tuhan tugasnya percaya Tuhan sebagai juru selamatnya dan melakukan misinya Tuhan di atas muka bumi. Tidak perlu minta 1.000, 2.000 atau tidak perlu dianggap dikasihani sama seorang calon dan ini saya pikir. Jadi di sini sudah sangat jelas itu. Hamba Tuhan tidak boleh digaji sama calon bupati maupun calon gubernur. Saya pikir itu dua poin yang saya pertegas untuk pemerintah tidak boleh lagi cangkok kepala suku cangkokan itu tidak boleh lagi dibuat. Karena itu dia cuma tim sukses. Yang kedua, pemerintah dalam kampanye juga jangan mau bilang kita gajikan hamba Tuhan. Itu tidak bagus karena dampaknya nanti berbeda itu. Dia akan menghancurkan karena kalau ini mereka pakai atau calon bupati maupun calon gubernur itu masih menggunakan kampanye-kampanye kita akan gajikan seorang hamba Tuhan, maka saya bilang itu aktor yang membunuh orang asli Papua di tanah Papua. Terus satu lagi terkait tim sukses yang dinobatkan jadi kepala suku, itu juga kalau dibuat oleh salah satu bupati terpilih, itu saya bilang bupati itu yang ikut membunuh masyarakat, struktur masyarakat adat di tanah Papua. Itu saya pikir itu. Ada hal lagi yang mau disampaikan sebagai kesimpulan dari pembicaraan kami kepada masyarakat, kepada pemerintah, dan kepada orang Papua. Baik, ya mungkin pertegas saja dari apa yang saya sampaikan. Jadi di tanah Papua ini jelas. Yang pertama, di tanah Papua, tanah itu miliknya marga, tidak milik kepala suku. Mungkin di daerah Papua Jayapura, terus di Manokwari, itu mungkin ada. Karena struktur adatnya sudah ke sana.
mereka sudah ada sampai bagaimana kerajaan itu terbentuk dan ada kepala-kepala sukunya. Kalau kami di gunung itu tidak ada kepala suku. Struktur adat kami belum sampai ke situ. Adapun nilai kepala suku itu mengartikan masyarakat adat itu tidak seperti yang hari ini dipraktekkan oleh kepala-kepala suku Cangkokan. Ada nilai kasih yang selalu dipakai oleh seorang kepala suku terhadap warganya dalam memberikan kebijakan atau memberikan bantuan. Semua landasannya itu dia menggunakan nilai kasih karena dia sayang. Walaupun dia kawin istri kedua atau istri ketiga dia ambil pun itu karena ada nilai kasihnya. Karena sayang dia bawa dia datang, jadi dia punya istri kedua atau ketiga. Jadi kalau yang dipraktekkan sekarang saya lihat tidak. Untuk masyarakat adat di tanah Papua ini, nilai-nilai ini sangat penting untuk kita perhatikan. Tidak boleh lagi kita percaya kepada kepala suku yang dibentuk oleh bupati maupun gubernur. Itu yang pertama, itu untuk masyarakat. Kemudian untuk pemerintah, itu saya lihat pemerintah ini kadang mereka paham aturan yang ada. Cuma mereka juga ini kadang melakukan kebijakan-kebijakan mereka lahirkan juga untuk meloloskan kepentingan penguasa di tanah Papua. Itu lewat tadi itu, dua cara itu. Ini bagaimana seorang calon bupati sama gubernur mau menggajikan hamba Tuhan? Itu tidak masuk di akal. Itu cara yang sudah salah mereka praktekkan. Karena hamba Tuhan itu beda itu dunianya sama pemerintah. Kemudian tadi macam kepala suku itu yang dinobatkan jadi kepala suku dari tim sukses itu juga sudah salah. Sebenarnya di sini dua poin ini sebenarnya ini yang sedang membunuh orang asli Papua. Cuma orang asli Papua sendiri itu tidak lihat ini. Ini sebagai dua poin yang sebenarnya peluru yang membunuh kami. Saya lihat itu seperti begitu. Jadi dampak ke masyarakatnya nanti seperti begitu. Jadi untuk pemerintah atau calon-calon bupati maupun gubernur ke depan itu saya berharap untuk tidak lagi membuat seperti begitu. Karena Anda mau mencalonkan diri jadi bupati maupun gubernur, Anda mestinya sudah paham itu. Marga A itu siapa? Struktur marga ini siapa yang dituakan di sana? Itu mestinya Anda paham itu, baru Anda jadi seorang pemimpin di sana supaya dalam pemetaan atau dalam memberikan posisi-posisi kepala suku, Anda juga tidak asal caplok itu orang-orang yang sebenarnya tidak punya kapasitas untuk menjadi kepala suku, tapi Anda nobatkan mereka jadi kepala suku karena mau meloloskan kepentingan politik praktis. Nah, kayak begitu. Ya. Itu untuk pemerintah. Lembaga DPR, apa yang harus mereka lakukan? Untuk lembaga DPR, karena faktor penunjukan kepala suku ini sudah terjadi begitu lama di tanah Papua ini, makanya saya pikir DPR ini juga tolong fungsikan, kau punya fungsi sebagai legislatif untuk kepada masyarakat adat di tanah Papua, yaitu datang melakukan monitoring ke setiap masyarakat adat, terus lihat apa persoalan-persoalannya. Kalau tidak, DPR itu juga datang kepada beberapa organisasi-organisasi yang ada, terus diskusikan terkait kawan-kawan di organisasi ini harus diskusikan hal ini agar ini menjadi rujukan supaya kami DPR. Jadi kesinambungan ini saya pikir ini harus terjadi antara kawan-kawan di DPR maupun teman-teman aktivis atau yang ada di organisasi-organisasi di tanah Papua, agar rekomendasi dari diskusi yang dilahirkan oleh teman-teman di organisasi ini bisa menjadi sebuah dasar yang dimana DPR itu juga bisa membuat peraturan di sana untuk menyelamatkan orang asli Papua di tanah Papua, khususnya masyarakat adat di sini. Saya pikir begitu. Luar biasa. Terima kasih Bu sudah datang di podcast Kiru TV, dan pemirsa sekalian, diskusi kami ini berangkat dari satu kegelisahan potret kehidupan orang asli Papua di tanah Papua dan bagaimana kami merefleksikan. Diskusi ini bagian dari refleksi kita untuk merubah sesuatu, merubah melalui langkah-langkah yang tadi sudah dijelaskan oleh Bu. Kita akan ketemu lagi di podcast berikutnya. Sekian dan terima kasih.